Berpeluang gaet James Trafford, Manchester City juga minati Diogo Costa. Harapan Newcastle United untuk merekrut James Trafford dari Burnley dipastikan kandas. Masuknya Manchester City dalam perburuan sang kiper membuat posisi Newcastle semakin sulit. City memiliki keuntungan besar berupa klausul penjualan kembali dan opsi pembelian kembali yang sebelumnya mereka tanamkan saat menjual James Trafford ke Burnley. Trafford sendiri dikabarkan sudah menyetujui persyaratan pribadi dengan Newcastle, namun ia juga terbuka untuk kembali ke Manchester City. Kini semua bergantung pada kesepakatan yang bisa dicapai antara Burnley dan kedua klub peminat. Di sisi lain, City disebut masih mempertimbangkan berbagai opsi untuk posisi penjaga gawang mereka. Kondisi ini berkaitan dengan masa depan Ederson dan Stefan Ortega yang masih belum jelas. Kedua kiper tersebut dirumorkan akan meninggalkan Etihad Stadium musim panas ini. Situasi tersebut membuat Manchester City mencari opsi alternatif untuk memperkuat sektor penjaga gawang mereka di musim baru. Laporan terbaru dari MySfootball di Portugal mengungkapkan bahwa City kini mengalihkan fokus kepada Diogo Costa, kiper utama timnas Portugal. Kiper berusia 25 tahun itu saat ini memperkuat Porto dan tersedia dengan harga sekitar 60 juta euro. Costa tampil impresif sepanjang musim lalu dan baru saja membantu Portugal menjuarai UEFA Nations League. Dengan 197 penampilan bersama Porto dan 2 gelar juara Liga Portugal, Costa dinilai cocok dengan standar permainan Manchester City. Jika transfer ini terwujud, maka City kemungkinan akan menghentikan perburuan Trafford dan fokus menjadikan Costa sebagai penjaga gawang utama di musim 2025-26. Koundé digoda Manchester City, kontrak baru terancam. Manchester City dikabarkan tengah membidik bek andalan Barcelona, Jules Koundé, untuk memperkuat lini pertahanan mereka di musim baru. Langkah ini disebut sebagai upaya City dalam mencari solusi atas masalah di posisi right back yang menjadi titik lemah mereka musim lalu. Pemain berusia 26 tahun asal Prancis itu saat ini menempati posisi ketiga dalam daftar bek kanan terbaik dunia versi 4Photo, dan digadang-gadang sebagai rekrutan ideal bagi pelatih Pep Guardiola. Namun, Barcelona tidak akan melepas Koundé dengan mudah. Klub Katalan tersebut sedang dalam proses negosiasi perpanjangan kontrak dengan sang pemain, yang masih terikat hingga tahun 2027. Kehadiran City dalam pembicaraan ini justru menambah tekanan dalam proses negosiasi kontrak tersebut. Musim lalu, City mengalami penurunan performa dan hanya finish di posisi ketiga klasemen, dengan catatan 9 kekalahan, tertinggi dalam 3 musim terakhir. Salah satu penyebabnya adalah krisis di posisi bek kanan setelah Kyle Walker absen paruh musim, dan Matheus Nunes yang dimainkan di posisi tersebut tampil kurang meyakinkan. Dengan kemampuan Koundé yang bisa bermain sebagai bek kanan maupun bek tengah, ia dinilai cocok dengan filosofi Guardiola yang lebih suka menggunakan skuad ramping tapi fleksibel. Fabrice Hawkins, jurnalis sepak bola Eropa, melaporkan bahwa pembicaraan awal sudah dilakukan. Barcelona diperkirakan hanya akan melepas Koundé jika tawaran luar biasa datang. Saat ini, nilai pasar Koundé menurut Transfermarkt berada di angka 65 juta euro. Momen paling stres De Bruyne, ketidakjelasan kontrak baru di Manchester City. Keengganan Manchester City untuk membuka diskusi kontrak baru dengan Kevin De Bruyne menciptakan kondisi yang digambarkan stres oleh gelandang asal Belgia tersebut. Pemain berusia 34 tahun itu secara resmi merapat ke Napoli pada musim panas ini setelah masa baktinya di Etihad Stadium usai. De Bruyne meninggalkan City usai menjalani perjalanan bersejarah yang membuahkan 6 gelar Premier League dan 1 trofi Liga Champions. Kepergiannya telah diumumkan jauh-jauh hari sebelum jendela transfer musim panas resmi dibuka. Kini, De Bruyne membuka sisi personal dari proses perpisahan tersebut dalam konferensi pers perdananya sebagai pemain Napoli di awal pekan ini. Pengungkapan ini memberikan gambaran mendalam tentang situasi yang dialaminya di akhir masa bakti bersama The Citizens.
Sepanjang musim 2024-2025, masa depan De Bruyne terus menjadi bahan spekulasi menyusul penurunan peran dan kendala kebugaran yang dihadapinya. Meski tetap menunjukkan pengaruh saat dalam kondisi prima, City terlihat mulai beralih ke generasi baru di sektor tengah lapangan. Kontrak De Bruyne dibiarkan habis tanpa adanya pembicaraan perpanjangan, meskipun dia sempat menyatakan keinginan untuk bertahan. Sikap klub tersebut mencerminkan pola serupa dengan keputusan melepas Ilkay Gundogan dan Riyad Mahrez beberapa waktu silam. City mengedepankan keseimbangan antara generasi pemain dan disiplin dalam pengelolaan keuangan. Ini pertama kalinya saya menjadi pemain bebas transfer. Sebelumnya, saya selalu memiliki kontrak yang aktif. Jadi setiap musim panas berjalan dengan mudah bagi saya. Semakin lama musim berlangsung tanpa ada kejelasan, semakin membuat saya stres, karena ini situasi yang benar-benar baru bagi saya. Terpinggirkan di Manchester City, Jack Grealish segera merapat ke West Ham United. West Ham United dikabarkan telah memasuki persaingan untuk mengamankan jasa Jack Grealish dari Manchester City. Masa depan sang pemain di Etihad Stadium tampaknya sudah berakhir dan dicoretnya dia dari skuad untuk Piala Dunia antar klub menjadi pengingat bahwa jasanya tidak lagi dibutuhkan di klub. Sementara West Ham tertarik dengan prospek merekrut Jack Grealish ke dalam skuad mereka, setiap potensi kepindahan bergantung pada pengurangan gaji yang signifikan. Pemain internasional Inggris tersebut saat ini memiliki kontrak senilai 300.000 pound per pekan di Manchester City, angka yang tidak mampu dicapai oleh klub London Timur itu dalam struktur keuangan mereka, seperti yang diungkapkan oleh Ben Jacob. Tottenham Hotspur sebelumnya telah menunjukkan minat pada mantan kapten Aston Villa tersebut, tetapi pengejaran mereka dilaporkan telah mendingin. Pergeseran ini telah membuka pintu bagi West Ham untuk bergerak sebagai pesaing serius. Selain itu, Everton diyakini juga mengamati situasi tersebut, tetapi mereka hanya tertarik pada kesepakatan pinjaman. Grealish menjalani musim 2024-25 yang membuat frustrasi di City. Meskipun fit untuk sebagian besar musim, ia hanya tampil dalam 32 pertandingan di berbagai ajang. Yang lebih mengkhawatirkan adalah keterbatasannya di Liga Primer, dengan hanya 7 kali tampil sebagai starting di Liga Domestik, dan hanya 1 dari pertandingan itu terjadi pada tahun 2025.